lebih amannya kalau mau dikawinkan di atas 1 tahun lah. Pada saat menunggu itu dok, itu gak bahaya tah? Kalau dipegang pantatnya jendit-jendit kayak gitu. Apa sih yang kira-kira kita harus siapin nih dok sebelum ngawinkan kucing itu dok? Nggak ada pembuahan di situ, fertilisasi di situ. 2 minggu 3 minggu lagi birahi lagi si betina ini. Amnion dan plasentanya ini belum, yang pertama belum keluar, ini yang anak kedua nggak akan keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Extreme Podcast, podcastnya Kucing Mania. Mantap. Ya, hari ini kita sesi pedes lagi ya. Pengen tanya Dokter Selin. Sudah ada Dokter Selin di sini. Mana dok? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Oke, minggu lalu aman dok, nggak ada PR nih, nggak ada pertanyaan soalnya. Ada pertanyaan ya. Berarti Doorpress nggak keluar ya? Nggak keluar. Oke, Kalau nggak ada pertanyaan nggak keluar. Ya. Oke, hari ini dok kita mau ngomongin tentang kesehatan reproduksi. Oke. Ini khususnya pada kucing ya dok ya. Kucing, Hari ini oke. kita khusus pada kucing. Nah, tentang reproduksi, yang pertama pengen tanya nih dok, kira-kira kalau kucing itu bisa mulai kawin itu umur berapa dok? Kalau range-nya sih antara 6 sampai 9 bulan. Cuman kadang ada yang umur 4 bulan sudah birahi juga ada, tergantung dari ini pola pakannya juga sih, hormonalnya juga. Tapi kalau secara range 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Iya, tapi boleh dikawinkan setelah birahi kedua ketiga. Jadi lebih amannya kalau mau dikawinkan di atas 1 tahun lah istilahnya, baik jantan maupun betina. Kalau jantan saya kira lebih lama lagi harusnya. Ya setelah birahi ketiga ya umur 1,5 tahun gitu bagus-bagusnya spermanya lah istilahnya. Oke. Kalau secara ini genetalianya sudah siap istilahnya, organ reproduksinya. Itu sama itu dok ya? Jantan dan betina sama ringnya ya? Ya, range-nya antara segitulah. Oke. Antara 6 sampai 9 bulan itu birahi pertama. Biasanya para cat lover atau pet lover khususnya biasanya menunda sampai 2 sampai 3 birahi lagi. Itu biasanya umur 1 tahun atau 1,5 tahun lah istilahnya, baru bagus untuk ideal untuk dipacakkan atau dikawinkan istilahnya. Oke. Nah, pada saat menunggu itu dok, itu gak bahaya tah dia birahi kayak gitu tuh terus dibiarin, itu gimana dok? Iya, sebenarnya kalau secara hormonal dia kan belum matang istilahnya. Secara organ reproduksi juga masih belum full istilahnya, dalam tanda ini kutip ya istilahnya, secara fungsi dan organnya. Jadi memang ditunda itu untuk agar benar-benar matang ini antara spermatozoanya sama sel telurnya si betina ini. Okay. Jadi menunggu itu. Jadi cuman kadang kita lalai dalam tanda kutip ya istilahnya, kan kucing birahi dibiarkan aja akhirnya kawin-kawin sendiri. Tapi kalau program of kawinnya itu harusnya secara breeding itu harus dipersiapkan. Enggak boleh tiba-tiba kecelakaan kawin sendiri, ya itu sebenarnya enggak diperbolehkan. Jadi memang mating seasonnya itu akan ada. Jadi enggak setiap kali bisa kawin, tapi ketika si betina ini birahi, fasenya kadang 4 ya. Estrus, pada waktu estrus itu fase keduanya itu kalau dikawin nih jantannya sudah siap ya banyak jadinya. Kadang kita tidak menginginkan dia kawin karena kawin sendiri akhirnya bisa hamil juga. Oke. Berarti birahi pertama itu ibaratnya puber gitu kali ya? Ya, kalau pada manusia kayak istilahnya puber lah. Puber. Lah terus kalau tadi dokter bilang ada fasenya, itu fasenya apa aja tuh dok? Ada 4 ya. Jadi pro estrus itu biasanya 1 sampai 2 hari lah dia mulai ngeong-ngeong kalau dipegang pantatnya jendit-jendit kayak gitu. Nah, itu ini termasuk ciri-cirinya birahi juga ya? Oke. Birahi ya. Fase pertama pro estrus itu dari sebelum estrus lah istilahnya gitu.
Fase kedua biasanya 1-2 hari itu menuju fase kedua estrus atau fase birahi ini biasanya sekitar 2-8 hari. Jadi kadang orang bingung ini dok, kawin apa kucingku birahi terus sampai seminggu ini kok gak selesai-selesai ya. Memang itu fasenya. Jadi fase estrus itu biasanya 2-8 hari. Tergantung apa ras, tergantung breed dan lain-lain ya istilahnya gitu. Jadi setelah itu dia dikawini, baru dia nanti menuju fase met estrus atau di estrus. Lah itu enggak mau dikawin dia malah. Nah, jadi setelah fase kedua estrus itu dia berhenti atau sudah hormonalnya sudah enggak keluar lagi sel ovarium dari sel telur dari ovarium, maka di fase setelah itu malah enggak mau dikawin. Kalau ada jantan mendekat malah dia nolak istilahnya gitu ya. Itu dinamakan fase met estrus atau di estrus. Nanti fase keempatnya fase bunting ya itu tadi. Jadi kalau dia dalam 2 atau 3 minggu tidak birahi lagi, terus ada tanda-tanda apa kebuntingan, nah itu fase keempatnya istilahnya gitu. Oke. Berarti kita juga harus tahu fase itu ya dok ya, untuk bisa mating secara sukses gitu ya dok ya. Tanda-tandanya juga ada, bisa dipelajari. Kadang memang setiap individu memang kadang beda-beda. Apa ini gejala klinisnya. Cuman kita bisa patokan di hari aja. Jadi biasanya fase pertama itu atau proestrus itu 1-2 hari. Estrusnya 2-8 hari. Setelah itu dia enggak mau dikawin, nah itu biasanya setelah selang 2-3 minggu dia ternyata birahi lagi, berarti kemarin kawinnya enggak berhasil istilahnya gitu. Karena kalau sudah enggak birahi lagi bisa dipastikan itu nanti tanda-tanda kehamilannya sudah muncul. Oke. Nah, terus untuk ini dok, misal nih dalam setahun tuh berapa kali birahi sih dok kucing itu dok? Lah itu. Jadi musim kawinnya itu loh. Kalau bisa dikatakan race-nya istilahnya dia enggak dikawin ya tiap bulan dia birahi. Oh gitu. Iya. Makanya kucing yang di stray cat atau yang di luar ya. Iya. Yang enggak didomestikasi itu istilahnya bisa melahirkan 6-5 kali dalam setahun, 5-6 kali istilahnya. Dan kita kan rekomendasinya enggak seperti itu gitu istilahnya kalau dia ada fase di mana dia menyusui, setelah menyusui 2 bulan lagi baru boleh dikawinkan. Nah, untuk mempersiapkan agar rahim dan itunya bersih dan lain-lain istilahnya sama seperti manusia istilahnya masa keringnya harus dipersiapkan. Tapi kalau di luar ya ketika dia lepas sapi 2 bulan itu dia kan sudah birahi lagi nih. Dikawin sama pejantan yang ya hamil lagi istilahnya gitu. Jadi bisa ada yang lebih dari 4 kali atau itu ada yang 5-6 kali dalam setahun bisa melahirkan. Di luar istilahnya gitu. Iya. Karena kadang memang anaknya juga enggak susui secara sempurna sampai lepas sapi. Jadi 1 minggu 2 minggu ditinggal sama induknya. Nah, kita kadang melihat itu kan jadinya terlantar anak-anaknya karena dia sudah secara hormonal memang sudah siap kawin lagi. Itu yang jadi PR kita istilahnya. Kenapa istilahnya akhirnya kita harus mating seasonnya itu harus kita program istilahnya gitu, enggak setiap kali birahi terus harus dikawinkan dan lain-lain. Oke. Ya. Terus kalau apa sih yang kira-kira kita harus siapin nih dok sebelum ngawinkan kucing itu dok? Sama. Jadi apapun istilahnya, apalagi yang teman-teman yang sering show ya istilahnya kan gitu ya, persiapannya ya enggak harus dia istilahnya sehat dan lain-lain, itu kan memang syarat utamanya dia. Jadi memang kalau bisa program obat cacingnya itu memang 2 minggu sebelum kawin sudah dikasihkan. Jadi setelah dia persiapan kawin kan kita bisa menghitung nanti kalendernya ya, kalender mating seasonnya dia. Jadi sebelum 2 minggu dia proestrus fase pertama kalau bisa sudah bebas cacing. Vaksinnya jangan sampai terlewat. Terus kalau ada kutu ya dibersihkan dulu kutu-kutunya. Jadi pada waktu masuki masa proestrusnya itu dia benar-benar sehat. Tidak cacingan, tidak parasiten, tidak kutuan. Terus secara imunitas bagus. Jadi untuk mempersiapkan nanti kehamilannya itu benar-benar istilahnya fit si betinanya itu. Sama, jantannya juga harus seperti itu juga. Kadang kan kita memang pinjam pejantan dari owner lain. Itu harus dipastikan. Mas ini
obat cacingnya kapan terakhir, terus buku vaksinnya gimana, terus nanti ya kalau kutu kan kita bisa periksa, oh ini masih kutu, tak obati dulu ya sebelum kawin dengan betina saya kayak gitu. Jadi memang harus dipastikan tadi sehat dalam artian bebas kutu, bebas cacing, tervaksinasi dan tidak telat vaksinasinya istilahnya gitu. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Terus secara ini ya dari kucingnya ya, secara kandang dan lingkungannya juga harus dipersiapkan juga. Jadi memang kadang kucing itu butuh tempat yang agak luas untuk mengekspresikan gejala klinis dari estrus tadi. Kadang kalau di kandang aja si jantannya ini tidak tertarik karena dia tidak menimbulkan godaan-godaan pada si jantan ini kan. Biasanya kalau betina pada waktu estrus atau birahi itu kan sampai gulung-gulung gitu. Nah itu yang menarik si jantan untuk akhirnya menaiki atau mengawinkan si betina itu. Makanya dia juga butuh area yang agak besar ya, Dok ya. Istilahnya besar, comfort, comfort dan artian ya itu tadi. Balik lagi kita harus bersihan, sirkulasinya bagus, kelembapannya diatur, lain-lain, balik ke biosecurity tadi. Itu memang tidak bisa ditinggalkan untuk keperluan apapun ya. Iya benar-benar. Oke, terus Dok, kalau makanan nih Dok, ada nggak makanan yang memboosting atau malah makanan yang menurunkan? Sebenarnya yang kalau dari makanan yang kita nggak usah ngomong branded atau enggak ya, istilahnya yang komposisinya sudah dipersiapkan untuk pada masa ini kan dia junior. Nah, itu anunya kan dari kitten menuju ke junior ini. Makanan junior itu sudah diatur komposisinya. Jadi sebenarnya tanpa makanan tambahan agar dia birahinya tambah tinggi dan lain-lain, kualitas spermanya harus agar tambah bagus, sel telurnya tambah banyak. Nah, itu memang itu seni aja sebenarnya, seni dalam pemberian pakan. Tapi kalau kita pakan biasa pun karena sesuai dengan umurnya dia, jadi pada waktu itu kan dia konsumsi cat food yang junior itu udah cukup karena di situ sudah diatur oleh si pabrik ini atau produsen ini untuk agar dia meningkatkan birahinya si kucing itu tadi. Jadi tanpa pakan tambahan, kalau memang pakannya sudah benar junior ya insya Allah tidak ada masalah. Ya. Oke, berarti kalau dari makanan ya sudah kita kasih sesuai umur itu ya. Sesuai umurnya itu aja. Sudah tidak perlu makanan tambahan kayak daging mentah apa segala macam. Kalau ada case tertentu katakanlah, dok ini sudah kawin beberapa kali gak jadi-jadi lah, itu perlu diperiksakan. Hormonalnya seperti apa atau pakannya perlu tambahan dan lain-lain. Itu yang istilahnya case tertentu istilahnya aja. Tapi kalau kondisi normal dengan pakan yang sesuai dengan umurnya itu sudah bagus sebenarnya aja. Kali kalau ada permasalahan semacam itu baru nanti kita periksa. Dia memang harus di dalam pakan ditambah cacat yang untuk meningkatkan hormonnya dia atau memang harus injeksi dengan hormon tertentu. Nah, itu memang nantinya ranahnya dokter hewan istilahnya gitu setelah pemeriksaan. Oke. Ya. Berarti selama dia normal bisa membuahi gitu ya dok ya, itu betul. Berarti sudah aman ya dok ya, nggak perlu makanan tambahan yang lain-lain ya. Betul. Jadi evaluasinya nanti setelah dia kawin, hamil, punya anak. Jadi dok ini anaknya kok gak ono sing nurun sama bapaknya kan aku pingin seperti bapaknya lah. Itu nanti PR-nya di situ. Nah, kita perbaikinya nanti di situ. Jadi ada masalah mungkin di kualitas spermanya si jantan atau sel telurnya si induk. Istilahnya itu setelah anaknya lahir. Jadi memang ini kan nantinya mating session ini kan memang berulang. Jadi kalau rekomendasi saya sih setahun ya maksimal 2 kali kawin aja. Maksimal 2 kali kawin ya dok ya. Oke. Nah terus untuk misalnya nih dok kita pengen bisa nggak sih nentuin si anak-anaknya ini cowok gitu atau cewek gitu? Kalau sexing ya itu namanya sexing. Nah, jadi memisahkan sel sperma ini kalau di teknologinya inseminasi buatan itu bisa dilakukan sangat mudah karena memang nanti si sperma ini dibuat basah atau asam gitu aja. Jadi kalau secara dia kasat mata kita memang tidak bisa untuk memisahkan itu, membuat cairan si sperma ini basah atau asam. Tapi itu tadi nanti permainan seninya di pakannya itu tadi.
Nah, jadi katakanlah memang pada Indonesia ini agak apa ya? Karena sinar matahari ada terus, jadi kucingnya birahi terus. Oh gitu. Nah, kucing birahi itu kan perlu sinar matahari. Kalau di yang 4 musim dia kan birahinya tertentu pada waktu apa kemarau atau apa summer Iya, istilahnya gitu benar, ya. benar, benar. Ya itu yang jadi masalah. Kenapa mereka bisa seefektif itu, bisa menentukan kalender mating seasonnya seperti ini, dia harus kawin, dia enggak. Itu lebih gampang kalau di 4 musim. Tapi di Indonesia ini agak susah karena itu. Karena matahari itu hampir 12 bulan itu ada. Iya, Jadinya bersinar ya terus. secara hormonal si betina ini birahi terus istilahnya gitu. Nah, ketika si betina birahi terus walaupun istilahnya jedanya 2 minggu, si jantannya akhirnya kan ikut birahi karena pengaruh hormonal dari si betina itu tadi. Jadi jantannya seperti lah istilahnya dia kalau ada betina birahi ya ikut birahi gitu aja. Jadi ya apa istilahnya terus menerus akhirnya gitu. Iya, iya, iya. Itu makanya kan saya kan bertanya-tanya juga ya dok ya. Jadi kalau misalnya yang sering saya tonton di apa National Geographic kayak gitu itu kan mereka hewan-hewan liar itu dia ada waktu-waktu tertentu ya kan betul. untuk dia musim kawin Musim gitu kan. kawin, Terus ya. pada punya keturunan kayak Betul, gitu. iya. Ini kok tadi dokter Indonesia bilang iya tadi dokter bilang loh setiap saat berarti apakah kucing itu beda? Ternyata Iya. memang karena dia tinggal di Pengaruh dari sinar mataharinya Oh, itu gitu. kenapa itu jadi dia hanya jeda kalau itu tadi jadi di masa fase estrus dia berhenti kan metaestrus atau diestrus dia enggak mau dikawin. Nah setelah itu kalau memang enggak ada pembuahan di situ fertilisasi di situ 2 minggu 3 minggu lagi birahi lagi si betina ini gitu. Iya, iya. Kalau enggak birahi berarti kawin yang kemarin berhasil, tinggal kita ngecek tanda-tanda kebuntingannya dia. Itu aja. Oke, Gampang kok sebenarnya. Iya, iya. Terus gini dok, ada nggak efek dari usia untuk kemudian kehamilannya si kucing? Jadi Ya. contoh apakah dia terlalu muda atau terlalu tua gitu dok? Ya, makanya ideal saya bilang tadi idealnya Ya. kalau mau dikawinkan betina di atas 1 tahun, jantan di atas 1,5 tahun. Itu dari pengalaman saya sendiri sih, riset maksudnya ada beberapa apa istilahnya Katri yang memang sering sharing sama saya, termasuk Mas Tatang, kan mesti gitu, dok. Kalau apa ini idealnya piro sih kucing itu bisa bagus anaknya. Kalau kita mau istilahnya seperti bapaknya atau seperti ibunya itu seperti apa, dari obrolan-obrolan itu memang apa istilahnya sering diungkapkan. Nah, akhirnya dari hal itu saya simpulkan dari beberapa Katri memang kalau mau dikawinkan ya itu lebih dari 1 tahun untuk betina, 1,5 tahun untuk jantan. Jadi itu terlepas dari adanya riset atau apa penelitian lebih lanjut. Tapi memang beberapa yang kawinnya kurang dari setahun anaknya bagus-bagus juga ada. Tapi spesial ya, case ya. Tapi rata-rata yang bagus itu mesti di atas itu. Oke. Di atas 1 tahun yang anak-anaknya bagus. Oke. Efek lainnya dok, kayak misalnya apakah bisa menimbulkan kecacatan atau kematian buat induk kayak gitu dok? Ya betul. Jadi memang kalau kematian induk jarang karena biasanya kalau si parent atau istilahnya owner ini kan mesti paham kalau sudah dia niatnya breeding. Nah itu kan memang time-time yang apa gold time istilahnya waktu emas dia untuk menjaga si jantan atau si betina ini dari waktu pertama kali kawin nanti sampai betina melahirkan. Nah, itu kalau ada kelainan pasti nanti dia langsung tahu istilahnya terlepas itu nanti kecelakaan ya istilahnya jatuh atau istilahnya ada penyakit lain pada waktu kehamilan itu bisa menimbulkan keguguran akhirnya janinnya tidak sempurna tadi. Jadi kalau memang beberapa case yang dikawinkan ketika umur di bawah 1 tahun itu memang ada yang memang seperti itu. Jadi rahimnya kurang begitu kuat dalam tanda kutip untuk mensuplai makanan janinnya itu akhirnya tidak berkembang secara sempurna. Akhirnya dia keguguran kayak gitu ada kasus-kasus semacam itu. Jadi memang beberapa yang seperti itu biasanya si owner ini nemu di jalan atau memang tadi kecelakaan jadi belum waktunya kawin tapi kawin sendiri si kucing ini jadi programnya belum dijalankan tapi sudah kawin sendiri.
Itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Kalau kita mengikuti SOP yang itu tadi, biasanya yang teman-teman catering itu sudah paham semua lah istilahnya untuk breeding seasonnya itu. Oke, itu kan kalau kasusnya adalah dia terlalu muda. Ya, Kalau tua, Dok? sama. Sebenarnya ya. Oh. Jadi seperti di manusia juga seperti itu. Jadi resiko untuk apa ini janinnya tidak sehat, terus apa tidak berkembang, akhirnya sampai keguguran itu memang masa-masa sudah apa kedaluarsa dalam tanda kutip ya istilahnya. Masa keemasannya dia untuk bereproduksi itu kan di umur itu, tapi sudah setelah melewati itu biasanya resikonya tinggi. Cuman saya menemukan yang di atas 10 tahun masih hamil dan sehat-sehat aja juga ada. Oh, ada ya, Dok ya? Ya, tapi memang spesial itu memang ya enggak semua kucing semacam itu. Jadi memang kalau semacam itu kan memang organ reproduksinya juga fungsinya sudah berkurang, otot-otot pinggul dan lain-lain untuk merejan itu juga sudah mulai kendor. Nah itu biasanya ya memang mau enggak mau harus disesar istilahnya gitu. Jadi dioperasi untuk mengeluarkan janinnya. Jadi setelah janinnya keluar juga enggak ada masalah karena memang kelainannya pada induknya bukan pada janinnya sebenarnya gitu. Induknya sudah lemah dalam tanda kutip untuk merejan itu tadi. Iya, oke. Nah, terus kalau di kucing betina, Dok, ada nggak kayak kasus manusia gitu, menopause gitu, Dok? Itu ada nggak, Dok, kalau kucing? Sebenarnya kalau pada betina ada. Kalau pada jantan memang enggak ada. Oh, berarti jantan itu akan terus bisa membuah ya, Dok? Ya, jantan yang umur 15 tahun anaknya masih bagus, maksudnya masih bagus, jadi seperti si bapaknya keluarnya juga masih banyak. Oke. Jadi kalau betina memang spesial lah, apa istilahnya rata-rata memang menopause itu juga ada istilahnya gitu. Atau memang si ownernya wis ini tak kawinkan stop di umur 8 tahun, 9 tahun nanti gak tak kawinkan wis tak steril aja seperti itu. Itu juga istilahnya salah satu menanggulangi dari menepus itu tadi, karena kalau dia nanti apa birahi terus tidak dikawinkan akan timbul masalah-masalah produksi. Dia sudah kawin, kemudian hamil ya, Dok ya? Perawatan yang diberikan pada saat kucing hamil, Dok? Nah itu, yang jelas memang secara ini apa kandang harus nyaman, bersih, sirkulasi ya balik lagi ya apa biosecurity itu tadi tetap harus ditetapkan, apa diterapkan. Terus makanan kalau memang istilahnya dia ada masalah dalam tanda kutip ada masalah itu secara berat badan kurang ideal atau hamil pertama itu case-nya ya berat badan kurang ideal, hamil pertama atau hamil umur yang melebihi goal age-nya dia untuk kawin. Nah, jadi itu ya memang harus diperhatikan. Kalau itu apa memang ada, memang makannya harus yang sesuai dengan ibu hamil. Ada juga. Ada juga ya, Dok? Nah, mereknya juga ada, tapi enggak bisa disebutkan. Oke. Ya, itu. Jadi memang di situ memang kan yang spesial memang ada kandungan susu di dalam cat food-nya itu tadi. Jadi memang akhirnya menarik karena untuk beberapa perusahaan yang akhirnya apa ini jeli melihat peluang di situ. Ini sebenarnya makanan yang dikasihkan hanya sampai 2-3 bulan aja, tapi feedbacknya kepada si kucing dan anak kucingnya sangat dahsyat sekali. Makanya semahal apapun makanan ini akan dibeli oleh si owner karena kan akhirnya dia menginisiasi yang lain untuk memproduksi hal semacam itu, walaupun nanti istilahnya semakin harganya semakin mahal ya semakin bagus, memang komposisinya semacam itulah istilahnya. Dan memang terbukti untuk nge-boosting kualitas si induk pada saat hamil ya, Dok? Betul, jadi induk dan nanti anak-anaknya itu ketika belajar mulai makan umur 1 bulan 1,5 bulan itu makanan antara si induk nyusui sama anak kitten ini sama, jadi kita nggak perlu repot lagi untuk memisahkan. Nah, itu memang kejelian dari produsen lah istilahnya. Cat food untuk menciptakan itu. Bahkan juga perlu untuk masa kebuntingan dan menyusui. Nah, tadi dokter sempat nyinggung di berat badan yang tidak ideal, Dok. Pada saat hamil itu berat badan yang ideal berapa, dan kalau tidak ideal itu tanda-tandanya apa, Dok?
Kalau tandanya harus body scoring karena tiap ras, tiap umur itu beda-beda. Jadi kalau saya biasanya edukasi ke klien antara ini ya tulang belakang ini dipencet gini dia ini berapa mili atau berapa sampai senti lah 1 senti dia biasanya ada ketebalannya di situ. Dan itu semakin tebal memang indikasinya semakin dia gemuk. Oh, berarti kalau kita raba itu kerasa kayak ger itu dia kurus ya dok? Kurus berarti secara body scoring itu mesti di bawah 4 atau 3 istilahnya gitu. Yang ideal kan 7 body scoring itu. Nah itu biasanya kalau beberapa kucing yang saya amati istilahnya itu kalau ya sekitar 0,5 sampai 1 senti ya itu ideal. Nanti memang beberapa ras beda lagi. Tergantung rasnya juga, tergantung dari umurnya juga, tergantung dari pola pakannya juga. Tapi rata-rata kalau memang secara ini gampangnya kita melihat dari ini. Dari tulang belakang itu kita raba. Nah ini kira-kira ini 0,4. Nah ini kurang berarti kan. Kalau sudah 0,5 di atas lah itu ideal dalam tanda kutip. Atau memang kita nyari referensi yang memang untuk ini panjangnya si kucing sama berat badan. Nah itu sebenarnya lebih gampang lagi karena kita tinggal nimbang aja. Benar. Tapi ini tetap harus diperiksa karena kadang dia secara panjang dan berat badannya ideal, tapi di tulang belakangnya dia ndak ideal karena makanannya itu lemaknya itu ngumpul di perutnya bagian bawah. Nah itu kurang bagus juga kalau untuk persiapan kehamilan. Jadi mungkin Mas Yudi yang sering ikut diklat Ica ya, mengerti lah hal itu. Ya. Oke, berarti salah satu tandanya kalau dia kurang nutrisi adalah itu ya dok ya? Itu paling gampang untuk deteksi istilahnya gitu. Boleh sambil ngopi ya? Silakan dok, silakan. Terus gini dok, apakah kita bisa menentukan atau gini deh, berdasarkan apa sih si kucing itu bisa punya anaknya 6, 4, 5 gitu ya. Dibanding dengan saya juga sering ketemu kucingnya kadang-kadang cuma anaknya 1, 2. Kalau itu tergantung genetik ras atau genetik ya istilahnya. Tapi kita kalau mau seni tadi ya itu bisa dari pakan, bisa dari hormonal. Dok ini kucingku tiap kali ngelahirkan anak cuma 1, 2 paling banyak 3 dok. Aku ingin lebih dari itu istilahnya. Ya balik lagi sih sebenarnya. Jadi 3 tadi. Cacingnya harus rutin, bebas kutu sepanjang tahun, vaksinasi jangan sampai telat. 1. Kondisikan bahwa si kucing itu happy. Ketika dia happy, tidak tertekan, tidak istilahnya stres dalam lingkungan dia playgroundnya dia bagus dan lain-lain, ya insya Allah secara hormonal akan berkembang dan itu tanpa kita kasih support obat-obatan maupun pakan yang istilahnya berlebihan pun sebenarnya sudah akan memproduksi dengan bagus sendiri. Karena idealnya kucing kan anaknya memang sampai 9 pun ada ya. Saya pernah nolong sampai 9 anaknya. Jadi itu sampai umur lepas sapi itu 2,5 bulan itu akhirnya ada yang meninggal 1, jadi 8 hidup semua. Jadi sampai sekarang. Jadi beberapa yang memang tidak mau pun anaknya terlalu banyak. Dok aku pingin anaknya ini tiap kali lahiran 6, aku pingin cuma 4 ada dok biar nggak nambahi susu formula loh. Kasihan yang jualan susu formula lah. Ya, tapi memang ada beberapa seni istilahnya gitu. Tapi memang kita nanti track recordnya itu seperti apa pada waktu dia reproduksi. Nah itu nanti dibandingkan dengan rekod medisnya dia. Kita mau seperti apa? Yang jelas kan si owner ini mau kucingnya yang terbaik, istilahnya kan gitu. Percuma anaknya 9 tapi kita tidak bisa ngerawat. Anaknya cuma 1 tapi kalau kita bisa ngerawat dengan sempurna akhirnya bagus ya endingnya kan nanti ketika dijuriin oleh juri-juri internasional itu bagus kan, itu kebanggaan tersendiri daripada ngerawat 9 yang istilahnya standar aja tapi 1 excellent kan beda lagi gitu. Setuju. Oke.
Nah, terus ini dok, untuk pembuahan, untuk kucing itu memang harus secara alami ya, dalam arti gini, dalam arti perempuan dan laki-laki mereka melakukan itu, atau ada cara pembuahan lain dok, kayak sapi itu kan ada inseminasi Ya. buatan ya. Kalau kucing gimana dok? Sama, saya beberapa kali juga melakukan inseminasi buatan dan tingkat keberhasilannya juga cukup tinggi. Dari mungkin yang gagal lah 2 atau 3 lah dari 10 itu saya hampir 70% apa tingkat keberhasilannya. Cuman memang harus dipastikan si sperma si jantannya bagus, Iya. si induknya tidak ada masalah dengan organ reproduksinya, itu aja. Jadi itu memang harus dites melalui tes terlebih dahulu. Jadi nanti tes spermanya oke, tes USG-nya si induk tidak ada masalah pada organnya, itu 70% yang dulu waktu melakukan di tahun 2010 sampai 2015 lah. Setelah itu memang tidak ada permintaan lagi. Oke. Plus minusnya dok, antara alami dengan yang buatan? Kalau alami kan memang kita mengembalikan dia ke habitat asal atau ke fitrahnya dia sebagai kucing kawin secara alami, ya itu memang lebih bagus. Cuman kalau memang ada masalah yang beberapa kali kawin dengan jantannya mau tapi betinanya enggak mau pas istilahnya pada waktu kopulasi atau penyemprotan sperma ini ke vaginanya itu, ke rahimnya itu kan kadang ada yang meleset, ada yang enggak pernah jadi karena faktor anatomi terlalu pendek dan lain-lain, itu bisa diakali dengan inseminasi buatan itu tadi. Cuman secara kepuasan dalam tanda kutip ya kan kasihan sebenarnya si jantannya kita ambil paksa ini spermanya, si betinanya juga tidak merasakan istilahnya hubungan seksual yang harusnya ini dirasakan secara seksualitasnya. Memang harus dirasakan sebagai makhluk hidup istilahnya kan gitu kan. Kalau untuk inseminasi buatan kan dia tidak merasakan karena itu kayak kita masukkan kayak sedotan aja ke lubang vaginanya dia sampai menembus ini lubang rahimnya dia istilahnya ke itu. Nah, itu kan tidak merasakan apa-apa. Sebenarnya ya kasihan juga secara seksualitas istilahnya gitu. Cuman kadang kalau dia ndak kawin juga kasihan dok kalau dia ndak hamil-hamil kayak gitu. Memang ada pertimbangan-pertimbangan yang harus ini harus diputuskan untuk kawin alami atau kawin buatan. Oke. Iya. Nah, untuk tingkat keberhasilan itu berarti ya itu tadi ya seperti yang udah dijelaskan Pak Dokter tadi ya. Nah, kalau ini dok, kalau yang secara alami nih dok, apa sih faktor-faktor yang bikin gagal gitu dok? Ya, itu tadi salah satunya anatomi. Anatomi kadang posisi jendirnya ini kadang kurang pas dengan pada waktu si jantannya menaiki. Nah, terus kesehatan yang kedua, yang pertama sebenarnya malah kesehatan. Jadi kesehatan si kucing ini yang syarat utamanya untuk mengukur tingkat keberhasilan kebuntingan. Terus yang kedua anatomi tadi, yang ketiga biasanya lamanya dia dikumpulkan. Kadang orang kalau sudah kawin dok wis tak bisa 2 hari gitu. Kalau saya enggak, saya sarankan sampai 1 minggu dikumpulkan biasanya. Oh, dibarengkan satu kandang itu selama 1 minggu? Iya betul. Karena kadang pada waktu dia naik pertama kali itu yang keluar bukan spermanya tapi cairan aksesoris dari si gonad itu tadi. Nah, nanti beberapa kalau dia sudah mulai nyaman sudah baru spermanya ini yang keluar ke di hari kedua atau keempat, dan rata-rata itu memang si owner memang sudah tahu sendiri, apalagi yang sudah breeding catry istilahnya tahu idealnya harus dikumpulkan sampai berapa. Jadi 1 kesehatan, 2 anatomi, 3 waktu untuk berkumpulnya si jantan dan betina itu sangat menentukan. Ya. Nah terus ini dok, mungkin nggak sih gini, apa efek yang ditimbulkan kalau satu betina itu pada waktu mating season yang sama itu dihajar sama 2 pejantan gitu dok? Tidak masalah. Jadi
masa estrus itu kan 2 sampai 8 hari. Oke. Jadi pada waktu dia memang seasonnya itu estrus, ya dia akan menerima. Nah, tergantung kegantengan dari si jantannya. Iya, iya, iya. Jadi memang ada beberapa, sebenarnya bukan masalah ganteng atau tidaknya, karena memang si seasonnya ini dia bisa menerima kawin dengan beberapa apa pejantan istilahnya gitu. Terlepas nantinya apa ini, dok saya enggak mau ini apa kawin antar breed istilahnya, atau ini masih saudara enggak boleh kawin dan lain-lain, itu perlakuan khusus dalam tanda kutip. Makanya harus dijaga kalau dia memang roomnya itu bisa dibeda-bedakan. Nah ini kita bisa controllingnya atau monitoringnya lebih gampang lagi. Atau memang boleh enggak sih Mas Yudi, apa istilahnya satu betina kalau di Ketri aturan ICA ya, satu betina dikawini 2 jantan gitu boleh enggak? Sulit nanti ini anak soko. Nah itu satu lagi, jadi itu istilahnya kenapa itu harus enggak boleh dilakukan karena itu istilahnya kan gitu. Tapi pada harfiahnya instingnya di luar, dia bisa menerima lebih dari satu pejantan dalam satu periode kawin istilahnya gitu. Nah efeknya dok, misalnya gini, apakah kalau misalnya dari pejantan pertama nih, mereka kawin kan, kemudian kan berarti sperma sudah disemprotkan, sudah masuk ke dalam rahim nih. Apakah dengan adanya sperma yang dari pejantan kedua itu akan membunuh yang pertama atau gimana dok? Nggak ada? Enggak, karena memang jalurnya kan ada 2. Sudah pernah lihat rahimnya kucing ya? Kan gini. Iya, oke. Iya. Jadi kadang memang pada waktu kawin dengan pejantan satu ini yang diisi yang jalur per kiri ini. Jadi kenapa dia masih mau kawin? Karena yang jalur kanan ini belum terisi. Nah ini masih secara ini sel telurnya belum keluar, belum matang istilahnya gitu. Makanya dalam 2 sampai 8 hari fase estrus itu tadi bisa menerima lebih dari 1 jantan. Tapi kalau sudah terisi semua otomatis nggak mau dia. Otomatis nggak mau ya. Karena udah ketutup kan istilahnya aja. Di pertemuan antara sel telur sama sel sperma itu yang akhirnya feedbacknya akan menimbulkan hormonal dari hipotalamus, akhirnya dia nggak mau kawin itu tadi. Nah itu secara medisnya semacam itu. Jadi kayak dia kalau sudah nangkep jeret gini, kayak ini ada bola yang menuju ke sel otaknya dia, untuk dia nggak mau kawin, ditutup ini si rahimnya atau vaginanya itu. Oke, berarti secara otomatis dia akan menolak ya dok ya? Betul, jadi itu secara ini. Nah, itu saya tuh kadang lihat sampai ini bonjol semua, apalagi kucing kampung ya dok ya, mungkin dihajar yang 4 sampai 5 lah kucing jantan gitu kan. Saya juga anaknya macam-macam akhirnya. Lah itu ini yang mana kadang-kadang gitu. Makanya saya bingung seperti itu. Nah, terus gini dok, kalau misalnya dalam fase 1 kali ini ya, 1 kali dia kawin gitu ya dok ya, kawin dengan 1 pejantan, kemudian terisi dok, terisi, kemudian sudah masuk masa bunting. Lah pada dia sudah bunting itu dia perkosa. Iya. Nanti ada beberapa kasus semacam itu yang memang, tapi jarang sekali sih. Tapi kecuali memang si jantannya ini superior istilahnya gitu. Jadi akhirnya terjadi pemerkosaan itu tadi. Cuman saya jarang menemukan itu. Biasanya kalau bunting keguguran itu biasanya penyebabnya traumatik karena dia jatuh atau dia salah makan sesuatu yang memang beracun atau obat yang memang tidak sesuai kayak gitu. Tapi kalau dia dikawin lagi oleh si jantan yang berbeda pada waktu bunting itu, saya hampir-hampir belum menemukan. Tapi ya ada. Tapi maksudnya ada itu pernah dengar. Tapi secara case di meja praktek saya nggak pernah ada istilahnya keguguran karena dia posisi bunting dikawin lagi oleh. Berarti nggak ngefek ya dok ya, mungkin ya dok ya, untuk menggugurkan itu enggak. Si betina itu karena kalau sudah hamil dia menutup, menolak ya. Makanya kalau kecuali dia lemah terus akhirnya kalah superior sama si jantannya, itu beda lagi.
larinya ke pemerkosaan Pemerkosaan. pasalnya itu. Iya iya iya. Ya, ya. Oke. Soalnya kan saya juga seringnya kan berkutatnya sama kucing-kucing kampung domestik. Kalau mungkin di catering beda kasusnya ya dok ya. Setelah dia mating season sudah terbukti nih, oh bunting, maka akan dipisah ya dok ya. Betul. Si jantan akan dipisah dari yang Ruangan betina. khusus. Ruangan khusus itu. Kemudian gini dok, setelah dia ini ya melahirkan ya dok ya. Jadi dia udah bunting, ternyata sehat, kemudian melahirkan. Nah, yang harus dipersiapkan untuk kelahiran dok, Ya. sudah pasti biosecurity ya. Ya. Bersih kandang, bersih bulu, Ya. kemudian steril dan lain-lain. Nah, biasanya ada teman-teman yang di rumah atau di kos itu mereka kasih lampu dok ke kandang. Ya. Itu berfungsi dok? Sangat berfungsi, sangat membantu. Karena kan posisi si induk maupun kitenya ini kan belum stabil secara suhu, temperaturnya dia. Makanya untuk menjaga temperatur dan kelembapan dan istilahnya karena ketika di dalam itu panas, istilahnya sirkulasinya kan akan bagus, istilahnya gitu. Jadi memang itu salah satu fungsi dari lampu penghangat itu tadi. Terus kedua, istilahnya kalau posisi terang gitu kita kan untuk monitoringnya lebih gampang. Kedua itu ya. Terus ketiganya nanti ketika ada yang tiba-tiba hipotermi atau kedinginan kan kelihatan itu dia. Kalau kita pasang lampu, kitanya itu ngumpul ya, itu berarti dia kedinginan. Tapi ketika dia kepanasan biasanya nyebar dia. Jadi kita bisa istilahnya cek kondisi si kucing ini kedinginan atau kepanasan hanya dari lampu itu tadi. Makanya lampu itu sangat penting sekali pada waktu menyusui maupun persiapan untuk melahirkan, istilahnya gitu. Suhu idealnya dok, ruangan si kucing ini dok, berapa dok? Kalau posisi dari ininya, suhu kucingnya kan antara 38 sampai 39,5 masih oke lah. Istilahnya gitu. Tapi untuk penambahan lampu itu nanti seberapa dekat, seberapa jauh itu ya sebenarnya cukup digantung aja di atasnya. Nanti ketika dia agak kedinginan, pasti dia akan kumpul itu tadi. Kalau kepanasan biasanya akan menyebar si kitten maupun induknya ini tadi. Cuman memang lampunya jangan terlalu besar juga, cukup 5 atau 10 watt aja, jangan sampai kepanasan ya 25 watt terlalu panas. Nanti jadi kosong semua. Kayak barbecue nanti ya. Jadi cukup 5 atau 10 watt lah untuk menjaga kehangatan si kandang ini. Apalagi kalau kandangnya udah dari material yang bagus atau alumini atau stainless atau kaca yang itu biasanya sangat terjaga dengan adanya lampu itu tadi. Tapi nanti kalau kita mau sectionnya lebih bagus lagi ya dipasang termometer di situ. Nah, di dalam termometer itu biasanya kan ada temperatur sama kelembapan. Nah, kita bisa nanti belajar dari situ juga. Oh, ternyata kucing jenis ras ini kalau segini temperaturnya kedinginan, kalau segini panasan, kelembapannya segini ternyata bagus, jadi tidak ada masalah pada pernafasannya dia, jamur juga tidak muncul dan lain-lain lah. Itu memang perlu lebih lanjut, istilahnya tiap ruangan, tiap daerah, tiap ras itu berbeda-beda. Nah, itu kalau mau dicatat nanti dijadikan penelitian, dijurnalkan bisa. Jadi memang kita tidak harus terpaku pada istilahnya yang ada, istilahnya idealnya berapa, karena tiap itu berbeda-beda juga. Nanti kan itu bisa jadi ilmu, akhirnya bisa kita sharing ke teman-teman yang lain. Kalau di Malang segini suhu idealnya, kalau di Surabaya segini untuk mating season, untuk menyusui dan lain, di Bandung segini, Jakarta gini, Bali gini. Nanti bisa istilahnya saling tukar data, akhirnya yang bagus seperti apa. Oke. Mungkin ya di ICA sendiri mungkin sudah banyak lah itu, di organisasi profesi yang perkucingan hal-hal semacam itu sudah ada
Men ini kalau diterapkan di daerah yang tertentu kadang juga kurang pas. Nah, itu memang perlu riset lagi, istilahnya itu akan menambah apa? Wacana maupun istilahnya ilmu lah bagi kita di dunia perkucingan. Nah, terus ini dok, pada saat proses kita mundur lagi ya dok ya, saya random aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, random aja. Jadi pada saat dia proses melahirkan dok, apa yang membuat kadang-kadang nggak keluar anaknya? Nah, apakah kucing itu bisa secara naluri atau dia bisa mengatur mundur majunya dia beranak? Ya. Terus kemudian pada prosesnya kadang-kadang nggak keluar, itu gimana dok ya? Ya, sama seperti tadi. Jadi salah satu istilahnya kelainan atau kalau dikatakan penyakit sih bukan. Jadi kelainan pada waktu melahirkan. Satu, yang anatominya seperti apa? Baik anatomi induk maupun anatomi kitanya. Nah, biasanya kalau anaknya lebih sedikit ini kan size-nya juga besar-besar. Oh ya. Nah, kalau size-nya besar, lubang ininya apa seperti biasa normal istilahnya kan susah, pengeluarannya walaupun bisa susah istilahnya kan gitu. Jadi dari jumlah anak juga mempengaruhi karena semakin sedikit anak kan nutrisinya juga semakin keserap ke ini, jadi akan lebih size-nya lebih besar untuk anak-anaknya biasanya gitu. Jadi semakin sedikit anak biasanya juga tingkat kesulitan untuk keluarnya juga semakin tinggi. Anatomi si anak, anatomi si induk. Terus yang kedua itu tadi persiapan pada waktu perkawinan itu sudah dilakukan atau belum? Jangan-jangan pada waktu kawin kondisinya enggak bagus, enggak fit si induknya ini, atau si spermanya juga kurang encer lah istilahnya, enggak bagus lah istilahnya. Itu menentukan itu juga karena ketika janin ini berkembang di dalam induknya pengaruh kan urunan 50% spermanya. Jadi spermanya 50% harus bagus, sel telurnya 50% kan juga harus bagus. Itu menentukan. Jadi persiapan pada waktu kami menentukan, persiapan melahirkan juga menentukan. Jadi dari anatomi, dari jumlah anak, terus dari ininya juga ada kelainan enggak? Kelainan ini pada waktu dia hamil itu pernah jatuh, pernah sakit, pernah kecepit kandang dan lain-lain, itu juga mempengaruhi karena ketika si rahim ini nanti menampung beberapa, biasanya ya kita ambil rata-rata 4 lah. Jadi di rahim kanan 4, di rahim kiri 4, katakan dua-dua gitu. Nah ini kadang kalau posisinya dia kan ngedennya gini bisa kayak berbelok lagi istilahnya, yang dikatakan kalau pada manusia sungsang. Juga. Jadi ketika lubang si kelahirannya gini, ini kepalanya yang normal kan harus gini, ini kepala duluan sama kaki depan gini. Nah, ini ketika ngeden terus akhirnya gini kan akhirnya nggak bisa keluar karena kalau punggung nggak akan bisa keluar. Jadi mau nggak mau kan kalau seperti itu harus diperiksa dulu dengan USG. Oh ini anaknya sungsang, ini anaknya normal tapi kebesaran nggak bisa keluar. Jadi mau nggak mau ya harus dikeluarkan paksa dengan operasi sesar itu tadi. Jadi beberapa kadang persiapan yang kita lakukan ya memang mau nggak mau dipakai nggak dipakai harus kita sediakan, katakanlah nanti alat pembersih tisu atau istilahnya lap untuk membersihkan. Kadang beberapa ras itu tidak mau menjilati anaknya pada waktu lahir, jadi kita yang harus membersihkan. Terus nanti penjepit tali buser, nah itu banyak sih, enggak harus di dokter ada. Sekarang di alat-alat kesehatan beli yang steril itu juga ada. Nah nanti di umbilicusnya itu dipotong, nah, itu jangan terlalu pendek, biasanya antara 3-4 cm dari pusernya si kitten. Nah itu dijepit gitu agar pendarahannya berhenti, digunting dengan gunting steril tadi ya, baru dibersihkan nanti. Jadi beberapa klien melakukannya sendiri tanpa istilahnya juga sudah banyak yang bisa, karena memang sudah beberapa kali melakukan dan kadang ikut pelatihan dan lain-lain bisa dilakukan kalau memang lahirannya normal istilahnya gitu. Jadi tergantung dari ininya si kucing.
terus nanti suhunya itu tadi. Nah, ini kembali ke lampu tadi nanti kenapa dijaga suhunya agar stabil, jangan sampai dia under, jangan sampai dia over juga. Jadi idealnya 38 sampai 39 itu tadi. Pada waktu apa dia mulai stabil, mulai apa ini jantungnya bergerak, berdetak dengan normal, paru-parunya berfungsi dan lain-lain, dengan ditandai dia menangis tadi itu. Sudah pernah nolong ya Mas Pram? Pernah. Nah, jadi kalau gosok-gosok sampai dia nangis istilahnya. Cuman kalau induknya pinter biasanya ya dijilati sendiri sampai akhirnya tali busurnya dipotong, dimakan sendiri sama dia, ya kita biarkan aja. Cuman kalau ada pendarahan mau enggak mau harus kita hentikan istilahnya dengan klem itu tadi. Itu tadi. Jadi apa alat-alat yang harus dipersiapkan di samping lap tadi, lampu ya, terus nanti apa klem, terus betadine yang untuk setelah dipotong kan harus dikasih disinfektan atau apa itu tadi antiseptik. Betadine ya itu tadi. Terus nanti dipersiapkan ini boxnya yang untuk melahirkan itu, kalau memang anu sama kandangnya ya tidak ada masalah. Yang sekarang kan kandang bisa dibuat custom. Aku minta seperti ini nanti untuk kandang melahirkan, kandang menyusui, kandang kita nomor segini dan gini ya. Ini memang nantinya tergantung dari si ownernya dia. Biasanya kalau mau konsul ke dokter, dok ini ukuran segini untuk apa Maine Coon kurang besar apa kurang kecil lah, itu nanti bisa dianukan lagi ke tukang apa pembuat kandangnya. Iya. Kalau pengalaman saya nolong lahiran itu dok, itu kan jadi karena kucing saya domestik ya, kebanyakan beberapa kali memang secara naluri dia langsung jilatin ya, pada saat keluar itu selaputnya itu langsung dibersihin. Nah cuman ada satu kasus kucing saya tuh susah keluar, jadi pada saat anaknya keluar si ari-arinya ini susah dok, masih nyantol. Akhirnya saya tarik. Nah itu gimana dok? Perlakuan saya apakah salah apa gimana kira-kira dok? Hari-hari sebenarnya mau enggak mau kan harus dikeluarkan, baik itu dengan manual maupun dengan obat-obatan. Cuman kalau itu berlangsung sampai istilahnya lebih dari 24 jam, lebih baik segera diperiksa ke dokter. Karena nanti ketika dia mengendap di dalam rahim akan jadi masalah. Nah gitu, ada obat-obatan yang bisa untuk mengeluarkan itu dari rahimnya, semacam kayak membersihkan rahim atau kuret lah istilahnya kalau pada manusia. Jadi nanti mungkin pada waktu itu apa terjadi lahiran pertama tidak ada masalah, tapi untuk persiapan dia kawin lagi akhirnya menjadi masalah karena itu tidak terkontrol atau tidak terdeteksi, dia tertinggal di dalam. Nah sih kalau yang klien-klien yang sudah memang tujuannya breeding, setiap kali habis melahirkan mesti diperiksakan ke saya. Jadi dok ini minta dibersihkan rahimnya, minta di apa USG apa anaknya memang sudah tidak ada di situ dan lain-lain. Beberapa klien yang menerapkan SOP itu breedingnya ya akhirnya sukses semua istilahnya gitu. Ada yang memang keberatan dok kalau memang apa ini saya periksakan dengan apa setiap kali habis melahirkan dan lain, ya enggak apa-apa, tapi resiko ditanggung sendiri gitu. Jadi pada waktu lahiran berikutnya akhirnya terjadi masalah atau anaknya kurang bagus, anaknya yang biasa 4 ini cuma lahir 2 dok dan lain-lain. Nah itu memang salah satu efek dari mungkin pembersihan rahim yang kurang bersih. Yang gitu. Nah ada kemungkinan nggak sih dok tidak keluar semua? Jadi 1, 2, 3, 4 nih kita nggak tahu nih, ternyata masih ada yang kantil di dalam gitu. Nggak mungkin. Oh gitu ya dok ya, berarti pasti keluar ya dok? Pasti keluar, karena ketika ini kan ibaratnya kayak apa ini gerbong rel kereta lah istilahnya gitu ya, analoginya. Jadi ketika ini si janin dibungkus oleh apa amnion dan plasentanya ini belum, yang pertama belum keluar, ini yang anak kedua tidak akan keluar. Jadi walaupun tertinggal mungkin yang terakhir. Nah itu yang kalau analoginya semacam itu istilahnya. Jadi kalau 4-4-nya tertinggal di dalam tidak mungkin karena kan di sini
satu keluar satu desel, satu keluar satu desel Oke. gitu kan istilahnya Tapi gitu. kalau anaknya misalnya, jadi empat keluar nih, satu anak terus plasentanya Ya. keluar, dua, tiga, empat keluar, ternyata di dalam masih ada. Itu kemungkinan bisa nggak tidak keluar gitu dok? Bisa juga, tapi bentuknya bukan plasenta itu. Jadi kalau bisa dipastikan plasentanya itu keluar semua, itu bukan plasenta yang di dalam, istilahnya gitu. Oke. Ya, jadi kan satu paket Iya, iya, istilahnya. iya, Jadi iya. janin, cairan amnion, pembungkusnya itu, terus sama plasenta di dalam. Nah itu kan memang dia pada waktu di dalam kan berhubungan dengan induk karena transfer makanannya Iya, kan dari nutrisi, situ. benar. Nah, ketika dia hamil, dia melahirkan kan itu terputus, gitu ya. Kalau satu ini masih nyantol, nggak mungkin yang antrian keduanya ini Bisa, akan keluar. Jadi mungkin kemungkinan yang bisa tertinggal yang terakhir, Yang terakhir. istilahnya gitu. Ya. Oke. Nah terus dok, jadi si anak ini keluar nih, Ya. terus kita bersihkan ya untuk Ya. membantu induknya. Misalnya induknya tidak bisa secara mandiri Ya. bersihkan si anaknya, kita bersihkan, terus potong itu tali pusar ya. Ya, umbilicus. Potong tali pusarnya. Nah kemudian si ari-ari ini kan tidak apa-apa kah dok dimakan sama si induknya? Malah harus dimakan. Malah harus sebenarnya. dimakan. Iya, karena itu energinya dia. Karena biasanya setelah melahirkan itu dia enggak mau makan lagi itu setelah 12 sampai 14 jam lah istilahnya gitu. Jadi pengganti dari energi dia pada waktu merejan itu kan banyak yang terkuras energinya. Istilahnya itu tercover atau tergantikan oleh si ari-ari itu tadi. Makanya kalau di beberapa kasus kenapa setelah melahirkan jadi lemes itu karena enggak mau makan itu biasanya. Nah, kita akhirnya kan ngasih asupan yang lain istilahnya dengan pemberian kuning telur, pemberian daging dan lain-lain itu untuk substitusi aja mengganti aja. Sebenarnya dengan ari-ari itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau secara ini pergantian energinya sebenarnya dengan dia keluar satu makan hari satu untuk ngeden yang kedua, makan hari-hari yang kedua untuk ngeden yang ketiga, kayak gitulah istilahnya kalau mau dikatakan sebuah mesin istilahnya, diibaratkan sebuah mesin seperti itu. Jadi kadang dok ini habis melahirkan hari-harinya enggak dimakan semua kucingnya jadi lemas, ya mau enggak mau harus diganti energi yang lain. Nah, ada beberapa yang harus diinfus karena memang makanan lain juga enggak masuk sama dia istilahnya gitu. Apalagi kalau kondisinya kucingnya bermasalah sejak awal, sejak kawin sudah bermasalah, hamilnya juga bermasalah, melahirkannya biasanya juga bermasalah juga. Oke. Jadi persiapan itu enggak dilakukan. Kalau makan hari-harinya dipaksa Enggak apa-apa. Dijejelkan. Iya betul. Sebaiknya gitu. Cuman kalau dia nolak tetap muntah ya jangan. Nah, Dipotong-potong. boleh enggak apa-apa. Kayak tahu campur berarti. Itu teknik aja sih sebenarnya. Intinya dia untuk untuk ngeden atau mengeluarkan anak atau kitten berikutnya itu cukup dengan satu hari-hari itu sebenarnya gitu kalau analogi ininya istilahnya secara energi istilahnya untuk yang penting ada nutrisi yang masuk untuk menggantikan energi merejannya tadi itu ya dok ya. Oke baik. Terus dok, gini dok, untuk mengecek apakah si anak yang lahir ini sehat atau normal, itu apa ini dok? Yang bikin kita oke, udah bisa tak tinggal dengan induknya gitu. Tidak perlu perlakuan khusus gitu. Itu apa dok? Jadi memang yang pertama tadi nangis dulu itu tadi, karena nangis itu indikasi bahwa jantung sama paru-parunya sudah berfungsi dengan normal. Terus dua, posisi dia kan belum bisa berdiri, kan kayak merangkang gitu. Dia ketika susu induknya itu kita pencet kan aromanya akan timbul. Dia akan mencari itu. Nah, itu salah satu indikasi bahwa si kitten ini sudah istilahnya secara organ sudah mulai normal semua. Terus suhunya harus dianu juga.
Biasanya kalau kucing-kucing yang rescue istilahnya itu biasanya kalau anu sih secara alam dia memang bisa survive tanpa bantuan itu. Tapi kalau yang sudah didomestikasi atau sudah dipelihara di rumah, kita harus benar-benar cek. Karena ketika suhu under akhirnya dia tidak mau minum. Terus akhirnya karena apa ini suhu badannya ini berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, biasanya dia terpisah. Nah, itu mengindikasikan bahwa si kitten ini tidak bagus atau tidak sehat Oke. atau ada kelainan. Nah itu harus harus cepat kita tangani. Istilahnya ini secara suhunya under atau over. Terus nanti kita buka di apa ini mulutnya dia ini. Biasanya kalau ada kelainan dia agak puyeh dan istilahnya putih anu gitu apa pucat. Pucat. Nah itu menandakan bahwa oksigen di dalam tubuhnya dia tidak berjalan. Berarti pompa dari paru-paru maupun jantungnya dia tidak bekerja. Itu harus kita pisah dengan yang lain, kita perlakukan khusus nanti kalau suhunya sudah mulai bagus, terus apa mukosa dari mulutnya sudah mulai normal lah, coba kita anu lagi ke saudaranya mau gumpul enggak, mau mengumpulin enggak. Biasanya kalau saudaranya tetap enggak ngumpulin berarti itu masih ada masalah. Nah itu terjadi kelainan biasanya. Indikasinya gampang sebenarnya aja. Cuman beberapa ini induk itu kadang ada yang enggak mau menyusui anaknya, itu yang repot. Nah ini yang terjadi seperti itu akhirnya kita enggak bisa deteksi si kitten ini akhirnya yang bermasalah atau induknya yang bermasalah. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah jadi masalah. Iya benar-benar. Oke. Jadi beberapa memang kalau kita mau deteksi sebenarnya lebih gampang. Kalau induknya itu istilahnya sudah care sama anaknya gitu, tinggal susunya kita pencet gitu, ya kita enggak perlu kita ke putingnya aja, dia kalau sudah ini penciumannya bagus dia akan nyari puting susunya itu sendiri. Nah, itu menandakan bahwa si kitten itu sudah normal. Oke. Ya kadang satu lagi yang harus kita perhatikan, jangan sampai dia tertindih oleh si induk atau benda-benda lain yang ada di situ. Browot-browot di tempat pakannya akhirnya kecepit. Browot-browot di litter boxnya akhirnya kecepit di situ lah. Kemarin enggak apa-apa kok, hari ini kok gini lah. Itu kadang seperti itu. Makanya saya sekarang sih kalau kan recommended ya, kalau memang enggak bisa jaga 24 jam ya kasih CCTV di dalam kandang itu. Jadi kita bisa monitoring sambil main HP katakanlah gitu, tapi kitten kita terjaga. Tapi yang paling bagus ya memang dijaga 24 jam karena itu memang kewajiban kita untuk memastikan si induk sama si anaknya, si kittennya baik-baik saja, enggak ada masalah di situ. Karena kalau kita lengah sedikit aja, kalau kita ngomong aset dalam tanda kutip ya, kita kan kehilangan aset kalau kita enggak jaga di situ istilahnya. Iya. Apalagi asetnya ini nyawa. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya dok ya. Siap. Nanti mungkin teman-teman di rumah cat lover ada pertanyaan biar di kolom komentar, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya itu. Siap. Ya dok ya. Oke, jadi gitu teman-teman untuk bab reproduksi ya. Intinya adalah selalu menjaga biosecurity-nya ya dok ya. Jaga biosecurity-nya, terus kita juga harus kenal nih sama kucing kita, gejala-gejala dia birahi, kemudian fase-fase itu kita juga harus pelajari. Kalau kita memang benar sayang sama kucing kita pasti tahu kok dia lagi birahi nih gitu kan. Kita pasti tahu, kemudian kita bisa menyikapi itu. Untuk yang birahi kita harus persiapkan seperti apa yang seperti dijelaskan Pak Dokter itu tadi. Kemudian kalau dia sudah hamil, sudah bunting, kita harus lebih aware juga kepada kucing kita ya kan. Dipersiapkan nutrisinya, jangan sampai dia kekurangan nutrisi sampai tulangnya kerasa itu tadi ya dok ya. Terus kemudian pada saat sudah melahirkan, jangan lupa suhunya ya dok ya. Paling penting suhunya dijaga, kebersihan itu juga. Kemudian kita cek apakah ada salah satu kitten yang disisihkan ya kan. Itu berarti ada tanda-tanda gejala-gejala tertentu pada kitten tersebut. Jadi seperti itu teman-teman.
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa komen, tanya apa yang ingin penasaran ya kan? Atau ada kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan reproduksi ya dok ya? Iya, yang nyeleneh-nyeleneh juga boleh dikasih. Yang nyeleneh-nyeleneh juga boleh Pak Dokter, siap untuk melayani pertanyaan dari Anda sekalian. Terima kasih buat Dokter Selin. Sama-sama. Jangan kapok-kapok datang ke sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.